pandemik ini biasanya daring, lebih banyak daring atau luring ya Bu? Dua-duanya seimbang sebenarnya, tapi kadang kalau anak-anak yang kecilnya itu lebih banyak ini luring, tapi kalau yang udah besar-besar itu daring gitu. Jadi mungkin home visit juga dilakukan ya Bu ya? Dilakukan lebih sering, bahkan home visit kalau yang kelas-kelas kecil itu kita home visit, tapi kalau kelas-kelas besar kadang luring, kadang daring gitu. Ya emang di masa pandemik ini pasti susah ya Bu ya untuk mengatur jadwal dan segala macamnya. Sangat-sangat susah. Jadi sebenarnya mah bagusnya itu kalau untuk anak-anak ABK ini sebenarnya mah tatap muka. Kalau untuk daring itu kadang tidak nyampe gitu ke anaknya, karena mungkin aktivitas orang tua juga banyak, itu ditambahkan mungkin kerjaan ya anak, jadi terbengkalai gitu. Terus untuk home visit itu dilakukan berapa kali sekali ya Bu? Sebulan 2 kali. Sebulan 2 kali. Terus kan Bu ya, ini ekstrakurikuler apa aja sih Bu yang ada di sekolah? Pertama ekstrakurikuler pramuka, renang, terus tata boga, menjahit, sama perbengkelan. Kalau sejauh ini Bu ya, dari beberapa ekstrakurikuler itu mana Bu yang ekstrakurikuler yang banyak paling menonjol? Iya, yang paling menonjol atau diminati siswa. Yang pertama renang juga banyak ininya gitu. Bahkan dari anak-anak kami juga ada juga yang memang sering jadi juara 1 tingkat, misalnya Papa Perda kayak gitu, Papa Pernas gitu. Ada terus yang banyak diminati juga kayak tata boga juga banyak diminati. Kalau ekstrakurikuler itu setiap seminggu hari sekali, tiap hari Kamis. Kalau pramuka itu Jumat. Terus untuk ekstrakurikuler itu Bu ya udah menjuarai apa aja ya Bu ya? Kalau dilihat dari ini kan piala-piala udah banyak banget ya Bu ya. Yang pertama yang udah sampai sekarang dapat juara gitu, yang pertama kita tata boga, yang kedua hantaran kayak gitu, yang ketiga kayak bikin keterampilan dari barang bekas, dan yang keempat juga dari renang juga udah banyak. Terus ini Bu, kalau misalkan dalam kegiatan proses belajar mengajarnya itu apa sih Bu yang paling jadi hambatan, mau baik itu di masa pandemik maupun di hari biasanya sebelum pandemik? Yang jadi hambatan dalam mengajar, iya, baik dalam ini. Iya. Jadi sebenarnya mah ini aja sih, nggak ada hambatan sebenarnya, cuma paling hambatannya bentrok dengan kerjaan orang tua. Ketika mungkin orang tuanya kerja, anak nggak masuk gitu. Ketika ibunya misalnya libur dulu baru masuk, hanya itu aja. Kadang kan yang harusnya misalnya udah nyampe kemana gitu, siswanya udah bagus, tapi masih di situ aja gitu, masih stagnan di tempat aja gitu. Hanya itu aja sih. Kalau yang lain-lainnya mungkin nggak ada masalah. Terus Bu, di sini tuh diadain kayak semacam kegiatan OSIS nih sih Bu? Ada ya? Ada, ketua OSISnya ada. Ketua OSISnya siapa ada Bu? Hedi. Jadi bendaharanya juga Hari, sekretarisnya Hanif, ada, semuanya itu udah diatur. Anak apa Bu? Kalau yang ketuanya itu anak tunarungu, kalau yang wakilnya anak tunagrahita, kalau yang sekretarisnya itu anak ADHD, jadi campur aja gitu. Itu biasanya kalau misalkan yang anggota OSIS itu dipilih oleh siswa. Oleh siswa ya? Oleh siswa semua dipilih. Anak SMA atau bebas? Anak SMA. Yang milihnya mulai dari SD, SMP, SMA. Yang anggotanya apa ada persyaratan khusus gitu Bu? Hanya saja kalau ada persyaratan khusus, yang pertama mereka bisa baca, pandai membaca, pandai menghitung gitu. Jadi dan komunikasinya bagus ya. Terus kalau misalkan untuk OSIS nih Bu, di sekolah ini fungsinya biasanya ngapain aja nih Bu? Jadi anggota kayak kadang ngadain acara lomba gitu, nanti lomba. Terus kayak misalnya kita mau mau ada kegiatan studi banding, nanti dia ngasih tahu ke teman-temannya nih, nanti study tour gitu ke sana, nanti dia bikin surat gitu ke teman-teman. Khusus kalau ke orang tua beda lagi, kita yang menyampaikan, tapi kalau ke siswa-siswa gitu itu ketua OSIS sama teman-temannya gitu yang ngasih tahu. Seru juga Bu ya.
Alhamdulillah. Terus Iya. jadi itu apa sesuai bahasa mereka gitu menyampaikannya. Mungkin yang mengerti dengan isyarat mengerti, kalau yang mungkin mengerti dengan lisan yang menyampaikannya yang bisa ngomong juga gitu. Jadi macam-macam. Kalau anggotanya ada berapa itu Bu? Seluruh anggota OSIS ya? Anggota OSIS. Kalau anggota OSIS yang khusus yang gede-gede aja sih ada kali 10. Khusus anak-anak SMA aja. Terus kalau ini, terus ini Bu, ini Bu, pertama kali SK Bina Citra Anak dibuka itu tahun berapa ya Bu ya? Ya, jadi pertama kali kita ini apa namanya kayak merintis dari 2008. Terus perintis dan keluar izin operasional itu 2012. Jadi sampai sekarang dari 2008 ke 2000 itu hampir mau 12 tahun. Apa sih Bu yang ngebuat ya udah kita bikin SK gitu Bu? Jadi berawal dari saya sendiri kan emang mengajar di Pandeglang. Di Gunung, awal saya tuh jadi guru di sana, guru anak ABK. Nah, kebetulan Bu Ami itu dosen, kepala sekolah itu dosen, belum ada sekolah dan dia menawarkan seperti ini. Bu Siti ngajar di mana? Di sekolah khusus di SLB dulu. Ada tetangga saya yang memang anak berkebutuhan khusus tapi belum ada yang ngajar, gimana nih? Nah udah gitu ya udah saya ngajarin gitu, berawal dari situ akhirnya bertambahlah 2 anak ini terus udah bertambah 2 anak kok makin banyak. Kata kepala sekolah ya udah buka terapi aja. Hari buka terapi, setelah buka terapi ternyata makin banyak, ada 10 tuh. Kalau kayak gini kayaknya kalau hanya terapi aja nggak bakalan ada perkembangan gitu. Akhirnya dari situ bukalah sekolah gitu sampai sekarang. Jadi awal niatnya ya Ada terapi tetangga, gitu. ada tetangga sih yang memang berkebutuhan belum bisa jalan, autis juga gitu, hanya tergugah dari situ gitu. Saya Lebih ke ngajar. private berarti Awalnya saya cuma ngajarin bahasa isyarat aja, kata Bu Ami ini kayaknya tunarungu, nggak bisa ngomong, nggak bisa ngedenger. Akhirnya saya ajarkan untuk berbahasa isyarat. Akhirnya ternyata dia bisa mampu tuh. Dari situ mungkin dari mulut ke mulut, nih ada anak saya juga sekolah belajar di sini, akhirnya makin banyak. Terus Ibu kalau untuk perekrutan gurunya apa ada persyaratan khusus di sekolah ini? Ada. Yang pertama persyaratan khususnya ya S1. Yang pertama, tapi untuk sekarang itu kita persyaratannya harus S1 PLD. Oh sekarang udah ditetapin kayak gitu udah. ya Bu? Soalnya memang Bu ya di Banten memang kekurangan guru Masih sangat-sangat kurang, bahkan kita baru dapat guru PLB itu baru di tahun sekarang. Sebelum-sebelumnya kita Ada berapa Bu yang lulusan dari PLB? dari PLB itu kayaknya ada 3, bahkan 3G belum pada lulus. Baru dari Untirta 2 kan belum pada lulus tuh, baru semester kayaknya 7 kita sama itu 7 Udah akhir. Kita yang akhir ya. 7. Kita sama Husna. Iya baru berdua itu, sama ada 1 kayaknya dari mana, dari Jakarta lulusan UNJ. Udah itu aja. Ada 1 lagi 2 Untirta alumni kayak Ai sama siapa tuh Cindy. Oh. Oh ya. Nah itu baru daftar ke sini, belum ngajar. Baru ini aja. Dikarenakan di sekarang udah ada di Untirta, udah banyak alumni, jadi kita yaudah S1-nya PLD gitu. Udah. Baik Ibu, terima kasih Bu ya udah mau sharing-sharing terus ngasih info yang buat kita buat pengenalan sekolah khusus BCA ini. Semoga kedepannya kita bisa lebih tahu lagi. Amin. Nah, terima kasih juga udah mau datang ke sini Iya, dan Ibu. udah mau mengenal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa PKH Pendidikan Khusus Untirta untuk melaksanakan PPL ya. PPL di SKH Bina Citra Anak. Semoga lancar sampai mendapatkan hasil yang maksimal PPL-nya dan bisa bermanfaat untuk semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.